Oke, dari penjelasan, dari penjelasan gaya Archimedes yang sudah jelaskan di atas, kita akan terapkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena ya, atau keadaan-keadaan kejadian alam. Misalkan keadaan yang pertama ini, benda ya diletakkan di dalam zat cair ya. Zat cair, massa jenis zat cairnya adalah roche. Roche ya. Dilambangkan dengan roche. Ternyata benda ini terapung. Kalau terapung berarti ya terapung, massa jenisnya misalkan robe ya, robe. Massa jenis benda. Nah, ini robe. Eh, Kalau kita perhatikan di sini, kenapa benda ini eh, terapung ya, berat, padahal dia itu ada gaya ya. Nah, ada gaya. Coba gaya apa yang bekerja pada benda? Yaitu gaya berat kan. Gaya berat ya, setiap benda itu kan memiliki gaya berat, gaya gravitasi bumi kan. Arahnya ke arahnya kemana? Ke bawah. Nah, betul, arahnya ke bawah. Berat arahnya ke bawah. Tapi benda ini tidak tenggelam, berarti ada gaya ke atas, gaya apung. Besarnya sama nggak? Tentu besarnya harus sama. Oke, kita akan lihat dulu ya, bahwa ternyata ada gaya ke bawah, kita lambangkan dengan WB, ada gaya ke atas, gaya berat, gaya angkat, kita lambangkan dengan F. Gaya angkat ini namanya gaya Archimedes ya, atau gaya apung. Menurut hukum 1 Newton, bahwa setiap benda itu yang diam, maka resultan gaya sama dengan 0 ya, tuh, sigma F sama dengan 0. Jadi sigma itu jumlah gayanya. Kalau F itu besar gaya apung ya, gaya Archimedes, WB besar berat ya, berarti sigma F itu ditulisnya adalah F ditambah min WB sama dengan 0. Nah, ditambah min WB itu sama dengan dikurangi WB, min plus kali min jadi min ya. Nah, kenapa dia min? Ya, karena F dengan WB arahnya berlawanan. Maka kita ambil arah ke bawah yang minus gitu kan, sehingga nanti F ditambah min WB sama dengan 0, atau sama dengan F dikurangi WB sama dengan 0. Sehingga F-nya sama dengan WB ya. Tuh, F-nya sama dengan WB. Oh, gitu ya. Terus WB itu kan berat dari benda. Yang mana yang berat dari benda itu adalah massa benda kali G. Massa benda kali G ya. Nah, massa benda itu cara mencarinya rho B kali VB, itu massa benda. Rho B itu massa jenis benda, VB-nya volume benda ya. Sehingga WB sama dengan rho B kali VB kali dengan G. Dengan demikian ya, karena F sama dengan WB dan WB-nya adalah rho B kali VB kali G, maka F sama dengan tuh, ini volume benda ya, yang VB ini ya. Volume benda, tolong perhatikan bahwa VB ini volume benda atau balok di sini. Maka F sama dengan rho B kali VB kali G. Nah, ini persamaan yang warna biru ini adalah diperoleh dari hukum Newton yang pertama ya. Kemudian hukum Archimedes ya, hukum Archimedes bahwa gaya angkat atau F itu nilainya sama dengan berat zat cair yang terdesak. Berat zat cair yang terdesak berarti kalau berat zat cair itu cara mencarinya adalah tuh rho C kali VC kali G. VC-nya adalah volume dari zat cair yang didesak atau diindahkan oleh benda, VC-nya. Nah, VC ini tentu saja
sama dengan volume itu yang ditunjuk oleh panah. Volume bagian benda yang tercelup, ya kan? Tuh. Jadi nanti VC ini untuk mencari VC ya, itu sama dengan volume bagian benda yang tercelup. Nah, itu. Untuk mencari volume air yang terdesak itu bisa menggunakan pendekatan yaitu volume bagian benda yang tercelup. Tentu dengan syarat benda ini kedap air ya, tidak ada air yang menyerap ke dalam benda gitu. Dengan demikian ya, karena F sama dengan WC dan WC sama dengan rho C kali VC kali G ya, maka F sama dengan rho C kali VC kali G. Nah ini ya. Nah, jadi kalau yang persamaan sebelah kiri ya, yang warna biru itu diperoleh dari hukum Newton 1. Kalau yang sebelah kanan, yang warna merah itu diperoleh dari konsekuensi hukum Archimedes ya. Nah, bagaimana nih misalkan penerapannya? Nah, kita lihat misalkan ini ada seperti ini ya. Penerapan 1 gaya Archimedes, keadaan 1 yang seperti ini ya. Sebuah benda diletakkan di dalam air. Mas jenis air 1000 kg per meter kubik. Ternyata sepertiga volume benda itu tenggelam, sepertiganya. Tentukan massa jenis bahan benda tersebut. Nah, di dalam benda ini mas jenis berarti rho B, mas jenis zat cairnya rho C. Di soal diketahui rho C-nya berapa ya, tuh lihat. Diketahui rho C-nya 1000 kg per meter kubik. Air, massa zat cairnya massa jenis air. Kemudian diketahui di soal ini ada volume yang cair yang terdesak. Ingat sama dengan volume bagian benda yang tenggelam ya. Tuh, yang tenggelamnya berapa di situ? Sepertiga dari volume benda keseluruhan ya. Kemudian ditanyakan adalah massa jenis dari bendanya. Oke, kita gunakan dua persamaan yang biru begini kan dengan yang merah begini kan. Tuh, yang merah yang biru F sama dengan rho B kali VB kali G, yang merah F sama dengan rho C kali VC kali G. Nah, artinya bahwa persamaan yang biru di atas ya, F dengan yang merah di bawah F juga. Artinya apa? Berarti kedua persamaan ini sama. Sama, berarti rho B kali VB kali G sama dengan rho C kali VC kali G. Nah, kita itu ya. Oh ya, yang VC-nya tuh lihat. VC-nya sama dengan sepertiga VB ya. Kita ganti tuh. VC dengan sepertiga VB. Kita coret VB-nya ya. Tuh, coret VB-nya, coret G-nya. Yang ada hanya rho B tuh sama dengan kali 1/3. Artinya sama dengan yaitu 1000 dibagi 3. Ya. Jadi mas jenis dari benda ini adalah mas jenisnya adalah 333,3 kg per meter kubik. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada penerapan yang kedua gaya Archimedes keadaan 1 ya. Terdapat air. Nah, ini. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik gitu. Di dalam wadah. Kemudian sebuah benda kotak diletakkan pada air tersebut. Ternyata volume air yang terukur oleh wadah bertambah. Lihat ya, bertambah ya. Bertambah sebesar 30 ml. Tentukan massa benda itu berapa. Yang ini massanya berapa ini massa benda ini. Kita dengan cara begini pun hanya bisa menentukan massa benda nih ya. Oke, ini diketahuinya. Massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik. Volume zat cair yang dipindahkan. Lihat volumenya bertambah kan? 30 ml. Nah, nanti kita ubah ke dalam liter. Mili itu artinya bagi 1000 ya, berarti 30 dibagi 1000 liter. Berarti 0,030 liter. Dari liter ke meter kubik sama dibagi 1000 juga ya, gitu. Jadi karena 1 liter itu sebenarnya 1/1000 meter kubik. Sehingga nanti berapa meter kubik itu 0,030 dibagi 1000 ya, meter kubik.
Itu mengubah dari liter ke meter kubik. Hasilnya 0,00030 meter kubik ya. Tuh. Ditanyakannya massa benda. Nah, ini tentu menggunakan juga dua persamaan nih. Persamaan yang pertama yang ini kan dari hukum Newton ya. F sama dengan rho B kali V B kali G. Ya. Kemudian F sama dengan rho C kali VC kali G. Ini kan yang ditanyakan massa dari apa? Massa dari benda ya. Nah, lihat di sini kali VB. Tuh. Berarti dia kan sama tuh ya. Persamaan sebelah kiri dengan kanan itu sama, yang biru dengan yang merah ya. Lihat yang ini nih, yang rho B kali VB tuh. Rho B kali VB itu sama dengan massa benda loh itu. Jadi massa jenis kali volume itu sama dengan massa. Kalau dia benda ya massa benda berarti kan. Nah, berarti kan sama aja dengan begini. Massa benda kali G sama dengan rho C kali VC kali G. G-nya dicoret. Lihat G-nya dicoret tuh. Maka yang ada hanya MB sama dengan rho C kali VC ya. Jadi MB sama dengan rho C-nya 1000, VC-nya 0,00030 ya. Sehingga hasilnya adalah tuh 0,030 kilogram. Kilogram ya. Kemudian jadi massa benda tersebut adalah 0,030 kilogram. Mungkin ini adalah dua penerapan ya dari keadaan satu. Mudah-mudahan semuanya memahami ya.